بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ترجمة الشارح، biografi pensyarah kitab ini, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Nasabuhu huwa Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Berarti beliau pun berasal dari Banu Tamim. Mauliduhu wulida fi Madinati Unayzah, lahir di Madinah Unayzah fi as-sabi' wal 20 min syahr Ramadan al-Mubarak, 27 Ramadan insyaallah tahun 1347. Naam. Berarti umur beliau berapa ya kawan? Meninggal tahun 2001. Berapa itu? 1421 apa? Berapa itu umurnya? Berapa? 74. Insyaallah. Nash'atuhu qara'a al-Qur'an al-Karim ala jaddihi min jihati ummih. Dia membaca Al-Quran di hadapan kakeknya. Kakek dari arah ibu, berarti Abul Abdurrahman ibn Sulaiman al-Damigh rahimahullah fahafidhahu. Yani kemudian beliau pun menghafalnya. Tsumma tajaha ila talabil ilm. Kemudian beliau pun mengarahkan pada menuntut ilmu. Di kalangan para ulama itu menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu jenjang, yakni tidak dianggap sebagai talabul ilm, itu jenjang paling awal. Kalau masih setelah menghafal, kemudian baru setelah itu masuk mulai menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Fata'allama al-khatta wal-hisaba wa ba'd fununil adab. Maka beliau pelajari khat, tulisan, hisab, dan sebagian dalam permasalahan adab. Sastra. Wa kana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah qad aqama ithnain min talabatil ilmi indahu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di
beliau telah menunjuk 2 orang dari para penuntut ilmu liyudarrisat talabatas sigar, untuk mengajar kepada para penuntut ilmu yang masih muda. Ahaduhuma asy-Syaikh Ali As-Salihi wa tsani asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi' rahimahullah. Qara'a alaihi mukhtasar al-aqidah al-wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Maka beliau pun membacakan di hadapan Syekh ini, yakni muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mukhtasar al-aqidah al-wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'idi wa minhaj as-salikin fil fiqh li Syekh Abdurrahman aidan wal ajurrumiyah wal alfiyah. Naam. Di ikhwan fi din azakumullah, kanu yastafidu ba'dhum ba'dha, yufidu ba'dhum ba'dha. Mereka sambil memberikan faidah dan mengambil faidah dari yang lain. Demikianlah keadaan Ahlus Sunnah dan Ma'had Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala juga demikian, yang mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mengajar yang di bawahnya, maka mereka mengajar, ya, dan begitu seterusnya, mereka saling memberikan faidah. Maka dengan inilah, ya, akan terjalin hubungan di antara mereka, ukhuwah di antara mereka, saling memberikan faidah, saling merasa ada kekurangan, dan apabila dia merasa punya kelebihan, maka dia tidak segan-segan untuk memberikan faedah itu kepada yang lainnya. Wa qara'a 'ala Syekh Abdurrahman bin Ali bin Udan fil faraid wal fiqh. Beliau pun membaca di hadapan Syekh dalam masalah faraid dan fikih. Ya, kalau mereka membaca tapi faham. Ya, kita kalau membaca harus diterjemahkan lagi, jadi butuh waktu yang lama. Wa qara'a 'ala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alladhi yu'tabaru syaikhahu al-awwal. Beliau membaca pula di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana beliau dianggap syekhnya yang pertama. حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. Dan kepada atau di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di inilah beliau membaca tauhid, tafsir, hadis, fiqh, usulul fiqh, faraid, mustalahul hadis, an-nahwu dan as-sarf. Ini murid yang membaca gitu. Membaca di hadapan syekh, ada yang tidak difahami dijelaskan gitu. Ya. Ini cara yang masyhur di kalangan para ulama salaf. Dan ada pula cara yang kedua di kalangan mereka, ya seperti sekarang ini. Ya. Dan ini yang banyak di ma'ahid, di mana guru yang membaca kemudian menjelaskan. Naam. Tapi di sana ada pula cara mereka dalam rangka untuk isti'ab al-ulum wal funun, maka mereka membaca di hadapan syekh. Nah, dengan cepat gitu. Ada yang tidak difahami dijelaskan. Nah, sehingga terkadang kita mendengarkan mereka kalau membaca dengan demikian cepat, mereka selesai. Sahih Bukhari sekian hari selesai, Sahih Muslim sekian hari selesai, Sunan Ibnu Majah beberapa majelis sudah tamat. Ini namanya qiraah. Wa kanat li fadilati syekh manzilatun azimatun 'inda syaikhihi rahimahullah. Dan adalah
Fadilatul Syekh mempunyai kedudukan yang agung di sisi syekhnya, yakni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Fa indama intaqala walidu Syekh Muhammad rahimahullah ila Riyadh ibana awwal tatawwurihi, maka ketika orang tuanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ingin pindah menuju Riyadh, ya, pada awal mulai berkembangnya Syekh Muhammad ini, ya, pada saat dia menuntut ilmu, dilihat oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di bahwa orang ini punya kemampuan, bahwa Syekh Muhammad ini punya kemampuan, waktu itu masih muda. Maka ketika orang tuanya ingin pindah, ya tentunya dengan sendirinya anaknya pun ingin dibawa. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin dibawa oleh orang tuanya. Raghiba fi ayantaqila ma'ahu waladuhu, maka dia menginginkan agar kemudian anaknya pindah bersamanya ke Riyadh. Nah, Syekh hafizahullah, fakataba lahu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menulis kepada orang tuanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau mengatakan, inna hadza la yumkin, ini tidak mungkin. Nuridu Muhammadan an yamkutha huna hatta yastafid, kami menghendaki Muhammad ini tinggal di sini sampai dia mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Insyaallah dinasihati supaya tidak pindah. Nah, itu faedahnya ikhwan, ya, istifadah. Jangan jadi zawaq, jangan jadi seperti ibu-ibu PKK yang suka merasakan makanan, ya, ini enak, sudah buat itu, ini enak, pondok ini rasanya enak, sudah tinggal di situ. Kayaknya kurang enak, pindah lagi. Jadi dilihat dari enak kurang enaknya dia. Kalau nyamuknya banyak, pindah ke tempat yang lain. Sudah, kamu tinggal tunggu saja dibangun surga dunia. Ya zawaq, orang yang suka jadi perasa-perasa pondok, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Suka pindah-pindah, tidak ada alasan yang pasti. Kalau pindah dalam keadaan sudah mumpuni, sudah betul-betul isti'ab pada pelajaran yang mereka pelajari di satu pondok, tak apa-apa, pindah ke tempat yang lain. Nah, ya, akan tetapi kalau hanya sekedar ingin merasa-rasa enak enggak, agar ada yang diceritakan pada temannya ketika bertemu, maka yang demikian ini tanda-tanda seorang yang tidak akan berhasil. Wa yaqulu fadilatul syekh hafizahullah, dan berkata fadilatul syekh hafizahullah, yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah, innani ta'azzartu bihi katsiran fi tariqati tadris, sungguh aku sangat terpengaruh sekali dalam cara pengajaran, wa ardil ilmi, dan dalam menyampaikan ilmu, wa taqribihi lit talabah, dan mendekatkannya kepada para penuntut ilmu, bil amthilati wal ma'ani, dengan permisalan-permisalan dan makna-makna. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di punya kelebihan dalam mengajar, mampu untuk memahamkan muridnya, dan itu nampak sekali pada diri Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala itu memberikan pujian kepada Syekh Muhammad bahwa Allah telah memberikan padanya suatu kelebihan dalam mengajar. Ya, terkadang suatu ungkapan yang demikian sulit, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mampu untuk menjelaskan pada muridnya sehingga muridnya betul-betul faham, diberikan permisalan, ya, dan itu nampak pada setiap pelajaran, ya, pada setiap pelajaran, sehingga terkadang ibarat-ibarat yang sulit beliau permudah. Nah, qasidah nuniyah itu karangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu disyarah oleh beliau, subhanallah, yang awalnya kalau kita melihat demikian sulitnya
apa hubungan antara syair yang berikutnya dengan yang sebelumnya. Ya, kita juga terkadang kalau membaca syarahnya juga terkadang menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk difahami. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarahnya, subhanallah, ya, kana yafukkul ibarat. Ungkapan-ungkapan itu diungkap oleh beliau dan dijelaskan dengan gamblang, sehingga seorang yang belajar betul-betul memahami apa yang dimaksudkan oleh yang menulis kitab tersebut. Wa kadzalika aidan ta'assartu bihi min nahiyatil akhlaq. Demikian pula aku terpengaruh banyak dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dari sisi akhlaknya. Ini kelebihan ya kawan, belajar di hadapan para masyayikh, bahwa kita tidak hanya mempelajari ilmu tapi juga adab wal akhlaq. Lianna Syekh Abdul Rahman rahimahullah kana ala janibin kabirin min al-akhlaqil fadilah. Karena Syekh Abdul Rahman rahimahullah itu mempunyai bagian yang besar dari sisi akhlak yang mulia. Wa kana rahimahullah ala qadrin kabirin fil ilmi wal ibadah. Adalah beliau rahimahullah itu berada, yakni mempunyai bagian yang besar dalam hal menuntut ilmu dan dalam hal beribadah. Wa kana yumazihu as-saghir. Beliau bercanda dengan anak kecil, ya. Tentunya bukan berarti menghilangkan kewibawaan beliau. Wa yadhaku ilal kabir, dan juga tertawa bersama orang-orang yang dewasa. Wa huwa min ahsani man ra'aitu akhlaqan, dan beliau adalah yang terbaik yang aku lihat akhlaknya rahimahullah ta'ala. Dan ini juga yang kita lihat pada Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kepandaian beliau dan akhlak beliau diakui oleh para talabah. Kadang dengan anak-anak bermain, yakni bersenda gurau dengan anak-anak, anak kecil. Kadang sebelum pelajaran itu salah seorang anak ikhwan kadang dinaikkan di atas meja, teriak di mic itu, al-hizbiyatu massakhatun ya ikhwanana. Nah, kadang anak yang lain lagi. Kalau yang dulu yang sering dipanggil itu anaknya Ahmad bin Mansur Al-Udaimi, pengarang kitab apa itu, Raf'ul Litham. Nah, tapi sayang dia juga sekarang jadi hizbi, jadi pengikutnya Abul Fitan Al-Misri. Naam. Qara'a ala samahati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Lalu beliau membaca di hadapan samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, haitsu yu'tabaru syaikhahu tsani. Di mana Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ini ya termasuk syekh beliau yang kedua. Fabtada'a alaihi qira'ata sahih al-Bukhari. Maka beliau pun memulai membaca Sahih Bukhari wa ba'd rasail Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan sebagian risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ba'd al-kutub al-fiqhiyah, dan sebagian dari kitab-kitab fikih. Yaqulu Syekh, berkata Syekh rahimahullah, ta'assartu bi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah min jihatil inayati bil hadis. Aku terpengaruh dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah dari sisi perhatiannya kepada hadis. Wa ta'azzartu bihi min jihatil akhlaqi aidan wa basti nafsihi linnas. Dan aku pun terpengaruh banyak dari sisi akhlak beliau dan kemudahan beliau ya terhadap manusia, keramah tamahan beliau terhadap manusia. Fi ami 71 wa 300 ba'da alf min al-hijrah, pada tahun 1371 Hijriah, jalasa litadris fil jami', maka beliau pun duduk untuk mengajar
di Al-Jami'. Naam. Walamma futihatil ma'ahidul ilmiyatu fir Riyadh, maka ketika dibukanya ma'had ilmiah di Riyadh, iltahaqa biha am 72 wa 300 wa alf minal hijrah, maka beliau pun mendaftarkan diri untuk masuk ke ma'had ilmi tersebut pada tahun 1372. Nah, ya, Masya Allah ya kawan. Lihat ini, ketika beliau sudah diberikan ilmu, belajar di hadapan Syekh Abdul Rahman, kemudian belajar di hadapan Syekh Nubaz, kemudian duduk mengajar. Ketika dibuka ma'had ilmu, masih juga beliau mendaftarkan diri untuk masuk belajar. Ya. Yaqulu Syekh hafizahullah, berkata Syekh, dakhaltul ma'had al-ilmi min as-sanati tsaniyah. Aku masuk ke ma'had ilmu itu pada tahun ajaran kedua. Wal tahaqtu bihi bi masyuratin min asy-Syekh Ali As-Salihi. Dan aku pun mendaftarkan diri masuk dengan bermusyawarah dan dengan nasihat dari Syekh Ali As-Salihi. Wa ba'da an ista'dzantu min asy-Syekh Abdul Rahman As-Sa'di alaihi rahmatullah, dan juga setelah aku meminta izin dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa kana al-ma'hadul ilmi fi dzalikal waqt yanqasimu ila qismain. Ma'had ilmi pada waktu itu terbagi menjadi dua bagian, khasun wa 'am. Ada yang khusus, ada pula yang umum. Fakuntu fil qismil khas, maka aku berada di bagian yang khusus. Fakana fi dzalikal waqti aidan min man syaa'a ay yaqfuz kama yu'abbirun, dan adalah pada waktu itu pula barang siapa yang ingin lompat gitu ya. Jadi siapa yang ingin naik ke jenjang yang atas, sebagaimana yang mereka takbirkan, itu ungkapan mereka katanya. Jadi kalau dari kelas 1 mau naik ke yang berikutnya, bimakna annahu yadrusus sanatal mustaqbala lahu fi athna'il ijazah thumma yakhtabiruha fi awwalil 'amil tsani. Yaitu maknanya apa? Dia belajar pada tahun berikutnya, tahun yang akan datang, pada saat liburan. Kemudian dia pun ikhtibar, yakni ujian pada awal tahun kedua. Fa idza najaha intaqala ila sanati allati ba'daha. Kalau dia sukses, langsung masuk ke tahun yang berikutnya. Wa bihadza ikhtasartu zaman. Dan dengan cara seperti ini, kata beliau, saya pun menyingkat zaman dalam menuntut ilmu di tempat tersebut. Ya, mencari waktu-waktu senggang, kemudian punya kesempatan untuk ujian, masuk ke jenjang yang berikutnya, lulus, masuklah dia. Terus sehingga bisa dipercepat dalam hal menuntut ilmu di tempat tersebut. Wa ba'da sanatain takharraja, maka 2 tahun yang berikutnya beliau pun lulus. Ya, wa uyyina mudarrisan fi ma'hadi Unaizah al-ilmi, dan ditunjuk sebagai guru di ma'had Unaizah ya al-ilmi ma'a muwasalati dirasah, dengan disambung pula beliau tetap melanjutkan pelajarannya, intisaban fi kulliyati syariah, ya, menisbahkan diri di kuliah syariah, wa muwasalati talabil ilm ala yadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dan juga tetap melanjutkan menuntut ilmu di hadapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Masya Allah, sudah lulus jadi guru, masih juga menuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan tawadhu beliau rahimahullahu taala. Walamma tuwfiya fadilatu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, maka ketika meninggal fadilatu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tawalla imamatal Jami'il Kabir bi Unaizah, maka beliau pun menduduki
imam di Al-Jami'ul Kabir di Unaizah. Wa tadris fi maktabati Unaizah Al-Wataniyah, dan beliau mengajar di Maktabah Unaizah negeri, ya, perpustakaan negeri Unaizah. Bil idhafati ila tadris fil ma'hadil ilmi, juga disambung dengan beliau sebagai guru mengajar di ma'had ilmu. Thumma intaqala ila tadris fi kulliyatay asy-syari'ati wa usuluddin. Kemudian beliau pindah dan mengajar di dua, ya, mata kuliah, di dua tempat kuliah, yaitu kuliah syariah dan kuliah usuluddin, bi far'i Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud Al-Islamiyah bil Qasim hatta al-an, ya, dan yaitu cabangnya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Qasim hingga sekarang, yakni sewaktu beliau masih hidup. Bil idhafati ila udhuwiyyati hay'ati kibaril ulama bil mamlakatil arabiyyati saudiyah, ya, di samping itu pula sebagai anggota lembaga para pembesar ulama di kerajaan Arab Saudi. Wali fadilati Syekh hafizahullah nasyatun kabirun fi da'wati ila Allah azza wa jal. Dan fadilatu Syekh hafizahullah itu nasyat kabir, sangat rajin sekali, ya, dalam hal berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tafsir du'a fi kulli makan, dan memberikan ilmu kepada para dai di setiap tempat. Walahu juhudun mashkuratun fi hadzal majal, dan beliau mempunyai kesungguhan yang disyukuri dalam permasalahan, dalam masalah dakwah. Beliau memperhatikan kondisi dakwah, ya, kondisi yang terjadi di alam. Beliau diberikan ilmu yang mapan di dalam berfatwa, sehingga beliau termasuk rujukan dalam permasalahan yang terjadi di sekitar kaum muslimin. Naam. Wal jadiru bidzikr, dan yang pantas untuk disebut di sini, anna samahata Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah qad arada bal alaha, bahwa samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim, yakni alu Syekh, mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau ini Muhammad bin Ibrahim alu Syekh, telah menawarkan, ya, bal alaha, bahkan dengan paksaan. Alaha itu desakan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, memaksa, yakni mendesak Syekh ala fadilati Syekh fi tawallil qada, untuk memegang, ya, kursi pemerintahan sebagai qadhi. Itu diminta Syekh Muhammad. Bal asdara qararahu bi ta'yini, bahkan telah dikeluarkan pernyataan itu dengan ditunjuknya beliau hafizahullah raisan, sebagai rais, kepala, lil mahkamati syar'iyyati bil ahsa, di pengadilan syar'i di daerah Al-Ahsa. Insyaallah. Jadi apa ini? Jadi jaksa. Nah, minta untuk menjadi hakim di mahkamah syariah di Ahsa. Fatalaba minhu al-i'fa, maka Asy-Syaikh pun minta supaya dimaafkan, diberikan udzur untuk tidak memegang kursi itu. Ya, kalau sekarang beda. Kalau orang-orang memilih saya sih, ya saya harus menjalankan amanah ini. Ya, apa boleh buat? Kalau orang menunjuk saya jadi presiden, saya tidak menolak. Nah, fatalaba minhu al-i'fa, maka beliau minta uzur untuk tidak memegang jabatan itu. Nah, ini subhanallah, lihat bagaimana qudwah para ulama, mereka berusaha menjauhkan diri untuk terkena fitnah dunia. Padahal ini di Saudiyah,
Padahal kalau kita berpemikiran secara politik seperti mereka haula al-hizbiyun, ya. Kalau secara politik, oh ini kan kesempatan untuk memperjuangkan kaum muslimin, memperjuangkan syariat Islam. Ya, daripada yang naik nanti orangnya nggak beres, orang yang tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu, ya biarlah saya yang memegang. Tapi tidak, beliau menjauhkan diri. Wa ba'da muraja'at wa ittisalin syakhsi, maka setelah terjadi ya muraja'at, terus terjadi hubungan dan pembicaraan secara rahasia, yakni antara mereka berdua, min fadilati syekh samaha rahimahullahu taala bi'ifa'i, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim memaafkan dia untuk tidak memegang tampuk kedudukan tersebut, min mansibil qada, dari kedudukan sebagai qadhi. Masya Allah. Mu'allafatuh, karangan-karangan beliau, lahu hafizahullahu ta'ala mu'allafatun katsirah. Beliau mempunyai kitab-kitab karangan yang banyak, tablughu 40 sampai 40 jilid atau 40 judul, ma baina kitabin wa risalatin, antara kitab dan risalah, maqalah, wa sawfa tujma'u insyaallah taala fi majmu'il fatawa war rasail. Insyaallah akan dikumpulkan ya seperti majmu' fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Naam. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Naam. Ini ya ikhwan, dihafal. Baik. Insyaallah sampai di sini permulaan syarah. Kita akan mulai di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala.